Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Safrela. Izinkan saya mempresentasikan tentang manajemen. Akan saya mulai. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, teknologi, material, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di samping itu, manajemen memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan, pengembangan, strategi, dan merumuskan rencana tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada perorganisasian atau organizing, yaitu yang membangun struktur organisasi, menetapkan tanggung jawab, dan mengkolokasikan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan, leading atau directing, yaitu memotivasi, membimbing, dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, pengendalian atau controlling, yaitu memantau kinerja, mengukur hasil, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Itu manajemen memiliki tingkatan. Ada tingkatan untuk manajemen. Yang pertama adalah manajemen puncak, yaitu bertanggung jawab atas strategi dan arah jangka panjang organisasi seperti CEO dan presiden. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu yang bertugas menerjemahkan strategi manajemen puncak menjadi rencana operasional dan mengawasi pelaksanaan di tingkat operasional. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling, yaitu yang memantau kinerja, mengukur hasil, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dan manajer sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional ada bertanggung jawab atas fungsi spesifik dalam organisasi seperti pemasaran barang atau dalam mengatur keuangan. Yang kemudian ada manajer umum. Nah, untuk manajer umum sendiri bertanggung jawab atas seluruh operasi unit bisnis atau departemen yang lebih besar. Nah, kemudian ada peran manajer. Peran manajer terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah peran interpersonal, yaitu yang bertugas berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, meliputi peran figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Kemudian ada peran informasional, yaitu yang bertugas berkaitan dengan pengumpulan, penyebaran, dan analisis informasi. Kemudian yang terakhir ada peran pengambilan keputusan, yaitu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, meliputi peran wirausahawan, pemecah masalah, penentu sumber daya, dan negosiator. Nah, di samping itu juga ternyata manajemen memiliki teori yang berkembang. Nah, teori manajemen telah berkembang secara signifikan sejak awal abad ke-20. Beberapa teori utama meliputi ada teori klasik, teori hubungan manusiawi, teori sistem, teori kontingensi, dan teori manajemen kualitas total. Terakhir adalah keterampilan manajer. Ya, kita sebagai manajer pasti membutuhkan berbagai keterampilan untuk efektif dalam menjalankan tugasnya. Nah, keterampilan ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill, yaitu keahlian pengetahuan khusus dalam bidang tertentu, lebih penting bagi manajer tingkat operasional. Kemudian yang kedua, keterampilan managerial atau managerial skill, yaitu kemampuan untuk merencanakan, merorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Ya, kemudian yang ketiga ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kemampuan ini untuk berpikir strategis, melihat gambaran besar, dan memahami hubungan antara bagian dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah keterampilan interpersonal atau human skills, atau lagi interpersonal skills, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.